Selamat siang, anak kelas 95. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Anak sekalian, kelas 95 sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita bernyanyi dulu terlebih dahulu. Bagaimana petugas sudah siap? Siap. Hari ini kurasa saya berkumpul bersama saudara seiman. Anak-anak sekalian, karena tadi kita sudah diawali dengan nyanyian, mari kita mohon berkat Tuhan supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Petugas dua siapa? Tidak. Dalam Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Aku. Silakan. Dalam membahas materi ini, Bapak akan mengajak kalian mencoba melihat dengan pendekatan, ada istilah namanya model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Materi kita hari ini adalah kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Bapak harap anak kelas 95 dari judulnya aja bisa mengerti soal kemajemukan agama dan kepercayaan. Tujuan kita mempelajari materi ini ada di sini seperti yang kita lihat di layar. Coba sama-sama kita membaca. Yang pertama, Bersyukur atas persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Oke. Yang kedua, sama-sama kita baca. Bersikap toleran terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, sama-sama menjelaskan Penyebab timbulnya konflik antar agama. Oke, selanjutnya menjelaskan dampak Dari konflik antar umat beragama. apa dampaknya, apa akibatnya. Kalau konflik, kalau saya penganut agama tertentu berkonflik dengan penganut agama lain, apa sih kira-kira akibatnya? Iya, Ren? Bisa terjadi perpecahan antar umat beragama. Bagus sekali. Selanjutnya menjelaskan bahwa Mengajukan agama dan kepercayaan bukan sumber konflik. kenapa bukan sumber konflik? Karena kita berbeda tapi Tetap satu tujuan. Itu pegangan kita, teman-teman. Kalau dalam bernegara kita di bawah burung Garuda itu ada apa? Di bawah itu ada bentuk kita apa? Bineka Tunggal Ika. Di situ. Apa itu artinya? Lihat. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, kita lanjut. Menjelaskan Pentingnya toleransi antar umat beragama. apa masalah yang muncul dari materi ini sebenarnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal. Coba lihat di sini, ada di sini dari judul video ini, terulang lagi pembubaran orang Kristen beribadah. Sebuah kejadian yang tidak terpuji kembali terulang, di mana sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab memaksa membubarkan umat Kristiani yang sedang beribadah pada hari Minggu kemarin. Kejadian ini direkam oleh salah satu jemaat yang berada di tempat kejadian. Diketahui lokasi kejadian ini berada di daerah Cikarang, Bekasi. Saya katakan tadi di awal, untuk Anda sekalian, ternyata kemajemukan agama dan kepercayaan itu sedang tidak baik-baik saja ternyata. Di luar sana sering terjadi konflik, suatu permasalahan yang perlu kita lalui bersama sebagai seorang pelajar, anak didik kami sekalian. Apa yang bisa kita sebenarnya dalami? Apakah dibenarkan tindakan demikian? Nanti kita akan dalami dalam
lembar kerja yang akan Bapak bagi kepada anak kami sekalian. Bapak akan bagikan ini peristiwanya yang sumbernya jelas ada di sana. Bukan Bapak Simanjuntak sendiri yang membuat ya. Ini kelompok 3 ya. Silahkan didalami ini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silahkan. Sekali lagi kasus konflik agamanya berbeda-beda antara kelompok yang 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Maka yang pertama kalian lakukan adalah coba pahami dulu apa sebenarnya konflik yang terjadi di dalam berita itu. Kemudian nanti di situ ada Bapak sudah cantumkan pertanyaan untuk membantu anak kami bisa menemukan dengan jelas akar permasalahan itu apa, dampak dari permasalahan itu apa, supaya permasalahan yang demikian tidak terjadi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar? Kasih dong sumbangsi pikiranmu yang jernih itu, supaya penganut agama di luar sana bisa lebih jernih dalam bertindak. Jadi Pak, sebenarnya permasalahan Jadi kalau tadi kelompok melihat kan Bapak kasih tadi pertanyaan panduannya, menurut kelompok tadi penyebabnya apa? Saya kira ada di dalam cerita itu ada penyebab peristiwa Tolikara itu. Iya. Tetapi kalau menurut Bapak, dan itulah gunanya kita belajar ini sebenarnya, bahwa kalaupun ada riak-riak, ada masalah antar penganut agama, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik. Ada tokoh-tokoh agama, ada pemerintah, ya kan? Pemerintah memfasilitasi yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama atau Komunikasi Umat Beragama. Bisa dibawa kasus ini ke sana. Artinya kalau ada yang tersinggung dengan penganut agama tertentu, apa solusi yang harus dibuat? Jangan bertindak seenaknya, ya, main hakim sendiri itu tidak boleh. Selamat siang untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana pandangan atau tanggapan dari kelompok kami terhadap peristiwa kejam perusakan rumah ibadah di Sintang yang akan dijelaskan oleh Euro. Baiklah, kami akan menjelaskan pandangan atau tanggapan yang dapat kami berikan. Pandangan kami, yaitu menurut kami peristiwa tersebut tidak seharusnya terjadi karena merusak rumah ibadah umat agama lain adalah hal ataupun perbuatan yang tidak benar. Karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan UUD 1945 yang tertulis pada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pasal tersebut memiliki arti negara melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai kepercayaan yang dianutnya. Sehingga, menurut kami, jika ada sekelompok orang yang merusak rumah ibadah, maka orang tersebut harus dikenakan sanksi dan hukuman yang berlaku, karena negara melindungi setiap warga negaranya untuk beribadah. Kalian menyebutkan bahwa ada undang-undang yang telah mengatur dan melindungi kebebasan untuk beragama, beribadah, dan lain-lain. Tetapi mengapa masih ada saja sikap intoleran dari agama lain ke agama yang lain? Tidak boleh mengganggu umat beragama yang lain. Tapi itulah tugas kita sebagai generasi yang muda untuk menjalankan peraturan tersebut. Karena sampai sekarang semua peraturan di Indonesia belum terlaksana. Tetapi ada baiknya supaya semakin mendalami kita coba mengevaluasi proses bagaimana kira-kira proses pemecahan masalah tadi materi kewajiban agama dan kepercayaan. Adakah yang mencoba memberikan tanggapan? Oke, maka kami terima kasih.
Menurut saya cukup mengerti bagaimana saya bersikap sebagai siswa yang bisa menghargai kemajemukan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini, yang dimana itu berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Kemajemukan berarti masyarakat memiliki berbagai keberagaman, terutama dalam halnya agama. Hal ini dapat kita lihat ada 6 agama yang diakui dan masih banyak lagi aliran-aliran lain yang mesti belum diakui. Selain itu, kemajemukan merupakan realitas ataupun kenyataan yang tidak menuntut persetujuan dari siapapun. Yang harus kita lakukan tentu saja merajuk kemajemukan dengan sifat toleransi dan saling menghargai yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon Yesus baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau masih memberikan nafas kita kepada kami. Saat Tuhan kami mengaku Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.